Lihatlah ke timur, di sanalah matahari terbit, tapi kini dari sana pula kegelapan yang mengerikan sedang bangkit. Dunia menyaksikan sesuatu yang lama. Persia kuno, Babilonia lama, dan kekuatan timur bersatu kembali. Bukan untuk membangun, melainkan untuk menghancurkan. Dari gurun-gurun Iran yang kering, dari kota Qom yang sunyi, namun menyimpan ribuan naskah rahasia, dari majelis-majelis ulama yang penuh bisikan perang suci, lahirlah sebuah doktrin yang disebut Mahdisme, doktrin yang tak hanya menjadi keyakinan, tetapi juga kerangka ideologis untuk menguasai dunia. Dalam ajaran Syiah, Imam Mahdi bukan sekadar pemimpin rohani. Ia adalah sang penebus akhir zaman. Mereka percaya dia disembunyikan oleh Allah selama ribuan tahun, menghilang dan akan muncul kembali untuk mengakhiri penindasan, menegakkan keadilan. Versi mereka. Namun perhatikan baik-baik, Mahdi versi mereka bukan pembawa damai universal. Ia bukan gembala lembut yang mengasihi semua bangsa. Ia adalah panglima perang yang akan menaklukkan dunia dengan pedang dan memaksakan satu agama global. Dan ia tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh Isa Al-Masih versi mereka. Yesus yang bukan Tuhan, Yesus yang bukan anak Allah, melainkan Nabi semata. Yang menurut doktrin mereka akan menyangkal salib, menghancurkan gereja, dan memaksa umat Kristen tunduk di bawah Islam. Dalam sistem mereka, dunia dibagi dua, Muslim sejati dan kafir. Dan siapa yang mereka sebut kafir? Orang-orang Yahudi yang menolak Mahdi, umat Kristen yang mengaku Yesus adalah anak Allah. Siapapun yang menolak tunduk pada sistem yang ditetapkan Mahdi. Apakah ini bukan roh antikristus? Apakah ini bukan doktrin penyesat yang disusun untuk menyambut seseorang yang akan berdiri di bait suci dan mengaku sebagai pemimpin dunia? 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Lihatlah sekeliling, sudah banyak antikristus yang bangkit. Tidak hanya satu orang, tapi sistem, bukan hanya sosok, tapi atmosfer spiritual global. Antikristus bukan sekadar pemimpin diktator. Ia adalah roh yang membenci salib, menolak anak, menyusup dalam bentuk agama, tapi tanpa kebenaran, mengagungkan penglihatan dan bisikan, tapi menolak firman Tuhan yang kekal. Ia bukan hanya sistem politik atau militer. Ia adalah atmosfer spiritual yang menyiapkan dunia untuk menyambut pemimpin global yang akan memerangi Yesus secara langsung. Inilah yang sedang terjadi hari ini di Timur. Mahdisme bukan sekadar keyakinan teologis. Ia adalah roh antikristus yang terstruktur. Ia memakai jubah agama, tetapi jantungnya adalah pemberontakan terhadap anak Allah. Yesus berkata, Yohanes pasal 16 ayat 2 dan 3, akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Lihatlah apa yang sedang terjadi. Mereka menyebut pembunuhan sebagai jihad. Mereka menyebut darah sebagai persembahan. Mereka menyebut kehancuran sebagai jalan menuju keselamatan. Dan semua itu dilakukan dalam nama Allah mereka. Tapi bukan Allah Abraham, bukan Allah Ishak, bukan Allah Israel, dan tentu bukan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dari balik mimbar mereka, dari khotbah Jumat mereka, dari media mereka, dari doktrin-doktrin yang diajarkan di madrasah dan pesantren, sedang lahir sebuah generasi yang disiapkan untuk membenci salib dan umatnya. Mereka menantikan Mahdi, tapi Mahdi mereka adalah pemalsuan. Ia bukan hamba Allah, melainkan alat dari iblis untuk menyesatkan banyak bangsa. Yesus berkata, Matius pasal 24 ayat 24,
Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apakah engkau menyadarinya? Apakah kita menyangka ini hanya konflik biasa? Tidak, ini adalah pertempuran rohani atas masa depan dunia. Dunia sedang disiapkan untuk menerima Dia, bukan Mesias sejati, tapi pemimpin palsu yang datang dari timur, bersama nabi palsu yang menyerupai Yesus, tapi menyangkal salib. Kita tidak sedang menghadapi politik Timur Tengah. Kita sedang menyaksikan pembukaan lembar-lembar terakhir dari Kitab Wahyu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami, dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, kita hidup di zaman yang penuh suara, penuh klaim ilahi, dan penuh agenda tersembunyi. Dari timur, dunia sedang disuguhkan sesuatu yang tampaknya rohani, tapi sebenarnya dirancang untuk menyingkirkan salib dan menggantikan anak dengan pemimpin lain. Lihatlah ke timur dan engkau akan melihat bukan hanya konflik, tetapi panggung profetik yang sedang dibangun. Madisme bukan sekadar paham, tapi rencana yang dirancang untuk menggantikan anak dengan nabi, menggantikan salib dengan pedang, dan menghapus keselamatan anugerah dengan ketaatan paksa. Mereka menantikan seorang yang akan muncul dalam nama keadilan, tapi membawa penyesatan. Mereka menunggu seorang penyatu dunia, tapi yang akan menghancurkan umat kudus. Daniel pasal 8 ayat 23-25. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Apakah ini hanya dongeng? Tidak. Ini sedang terjadi, dan semakin banyak orang tertidur, semakin cepat roh ini mengambil alih. Perhatikanlah, simbol-simbol agama berganti makna. Nama Yesus digantikan dengan istilah tokoh spiritual. Kebenaran diubah menjadi intoleransi, dan kebohongan dibungkus dalam narasi perdamaian. Apa yang dulu hanya nubuatan kini menjadi realita. Apa yang dahulu terdengar mustahil, sekarang terjadi di layar-layar berita dan lorong-lorong kekuasaan. Bangkitnya Mahdisme, menguatnya doktrin penyesatan,
munculnya Yesus palsu yang menyangkal keilahiannya sendiri, dan sistem global yang semakin tak memberi tempat bagi kebenaran sejati. Semua ini bukan gejala biasa. Ini adalah roh antikristus yang sedang naik ke permukaan. Ini adalah pertempuran besar antara terang dan gelap, antara Injil sejati dan sistem dunia yang hendak menghapusnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Itu adalah roh antikristus yang telah kamu dengar akan datang dan yang sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Saudara terkasih, inilah waktunya untuk berjaga. Inilah waktunya untuk waspada. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketajaman rohani. Karena dunia sedang dipersiapkan, bukan untuk Mesias sejati, tapi untuk pemimpin global yang akan menyamar sebagai terang, namun sesungguhnya menolak anak dan menindas mereka yang mengikut dia. Lihatlah ke timur, dan lihatlah apa yang sedang bangkit dari sana. Bukan hanya kekuatan politik, tapi atmosfer antikristus, roh penyesatan, dan sebuah sistem yang akan mengguncang iman banyak orang. Tetaplah teguh, tetaplah sadar, dan biarlah hati kita tetap terpaut hanya kepada Dia yang disalibkan, dan yang akan datang kembali bukan sebagai korban, tapi sebagai hakim atas segala bangsa. Saudara, inilah waktunya untuk tidak diam, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan rohani. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kepekaan akan kebenaran yang sejati. Sebab apa yang kita hadapi bukan politik, bukan konflik wilayah, tapi perang antara terang dan gelap, antara anak dan yang menolak anak. Dan semua ini sedang dimulai dari timur. Siapakah yang engkau nantikan? Pemimpin dunia yang akan menyatukan agama-agama? Atau Mesias sejati yang akan datang dengan awan-awan kemuliaan? Waktu hampir habis, dan mereka yang tidak mengenali roh di balik kedamaian palsu akan menjadi bagian dari sistem yang menyalibkannya sekali lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka,
Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.